Assalamualaikum, jangan lupa angkat tangan kanan dan lalu tekan tombol subscribe yang sudah subscribe. Terima kasih sebanyak-banyaknya. Mari kita lanjutkan cerita sebelumnya. Bab 1372. Dalam saat-saat yang genting, Teguh berkata dengan tegas. Saat aku bertarung dengan kura-kura ini nanti, tembaklah semua titik akupuntur di tubuhnya dengan jarum perak. Pastikan untuk mengenainya dengan tepat. Hah. Mendengar itu, Sena terdiam sejenak. Lalu, dia memandang kura-kura suci di dalam kolam seraya bertanya kembali, tapi, gimana kita bisa mengenali titik akupuntur pada makhluk ini? Dia berbeda dengan kita. Sangat mudah. Tanpa banyak berkata-kata, Teguh segera memberikan semua jarum perak kepada Sena. Kemudian, dia bergerak maju. Sambil bersuara lantang, ikuti perintahku dengan baik. Aku mengerti. Sena setuju, dia mengambil jarum perak itu dan bersiap untuk melakukannya. Duar, ting. Pertarungan sengit pun kembali dimulai. Kali ini, Teguh kembali mengangkat tombak kijang peraknya tanpa ragu sedikitpun. Sambil menyerang kura-kura ini dengan penuh kekuatan, Teguh juga memberi instruksi kepada Sena, Sena, sekarang gunakan jarumnya, tembaklah posisi 3 inci di bawah kaki kiri bagian depan. Kaki kanan juga, posisinya sama. Leher. Ketika Teguh aktif menyerang, ada banyak titik akupuntur pada kura-kura tersebut yang terbuka. Teguh pun langsung memberitahu Sena mengenai hal tersebut. Sena selalu dalam keadaan siap. Asal Teguh memberikan perintah, maka jarum perak akan langsung dilemparkan. Puff, shoot, jarum perak itu meluncur dengan cepatnya. Bersamaan dengan terdengarnya bunyi yang menggelegar, sebuah sinar perak menyusup ke dalam tubuh kura-kura tersebut. Teguh juga mampu melihat dengan jelas bahwa gerakan makhluk itu menjadi lambat. Kesempatan bagus, gumam Teguh dalam hati. Ketika kura-kura itu kesakitan, inilah saat yang tepat untuk membunuhnya. Setelah bergumam dalam hati, Teguh mengumpulkan lebih banyak tenaga dan mulai mendekat selangkah demi selangkah. Meskipun makhluk ini telah hidup sejak dahulu kala, dengan energi dan kekuatan yang tak bisa Teguh bayangkan, rupanya dia tetap menjadi lemah tak berdaya ketika titik akupunkturnya tersegel. Dia mulai terdesak oleh serangan. Teguh dan mundur secara bertahap. Kepala, titik akupuntur puncak kelapa. Dengan instruksi terakhir Teguh, sebuah sinar perak melesat menuju titik yang dimaksudkan. Shoot, tubuh raksasa kura-kura itu terasa melambat. Kemudian, tiba-tiba saja makhluk itu memuntahkan darah segar. Jelas sekali, setelah semua titik akupunkturnya tersegel, dia bukan lagi lawan bagi Teguh. Sepasang mata Teguh tampak berbinar-binar. Detik berikutnya, Teguh melakukan tolakan di tanah sehingga tubuhnya meloncat ke udara, menuju leher panjang dan rapuh kura-kura tersebut. Kedua tangannya terus membentuk segel, dengan kepulan panas yang terkumpul di atasnya. Ini adalah serangan yang paling kuat dalam tapak embusan api, dengan api liar yang begitu hebatnya. Beberapa saat yang lalu, kura-kura tua ini sangat gesit dalam pergerakannya sehingga Teguh kesulitan untuk menyerangnya. Bahkan, semua upaya yang dia lakukan terasa sia-sia. Akan tetapi sekarang, serangan dan pertahanannya berubah. Di mata Teguh, kecepatan kura-kura tidak ada bedanya dengan gerakan lambat dalam sebuah film. Sementara itu, kura-kura ini adalah makhluk dengan elemen khusus. Jika terkena serangan tapak embusan api yang begitu panas dari Teguh, meski tak langsung mati, tetap saja akan membuatnya sangat tersiksa. Api liar ini akan menghabisimu. Detik berikutnya, Teguh sudah berada di samping leher kura-kura itu, siap untuk melepaskan serangan yang sangat dahsyat. Akan tetapi, pada saat itu, wush, tiba-tiba saja. Dalam kilatan cahaya, seseorang muncul secara mendadak dan mampu berpindah tempat dengan cepat. Dalam sekejap, sosok itu sudah berada di dekat Teguh. Pergerakan secepat ini, sungguh mengerikan dan sama sekali tak terbayangkan. Pada saat ini, Teguh tidak berani untuk menyerang kura-kura itu lagi. Dia membiarkan energi yang terkumpul di atas telapaknya berlalu dan menggenggam kembali tombak sinar peraknya. Belum pernah ada yang secepat ini, gumam Teguh dalam hati. Langsung saja, Teguh melancarkan serangan yang mampu mengguncangkan langit dan bumi. Duar, ujung tombaknya berhasil mengenai tubuh lawan. Namun rasanya benar-benar berbeda. Serangannya seperti menghantam cangkang kura-kura yang sangat keras. Tombak kijang peraknya terhalang oleh sebuah kekuatan sebelum akhirnya memantul. Teguh pun terlempar jauh dibuatnya. Setelah mundur beberapa langkah di tanah, barulah kekuatan pantulan itu perlahan-lahan menghilang. Teguh merasa terkejut dan melihatnya dengan penuh perhatian.
Orang yang datang tampak sudah tua, tetapi terdapat sebuah cangkang kura-kura di punggungnya. Bab 1373. Tidak diragukan lagi. Dia adalah pemilik tempat ini. Sosok yang ingin ditemui oleh Teguh, Mahaguru Kura. Jika dia memilih muncul untuk menyelamatkan kura-kura suci, itu berarti tahap ini telah selesai. Kamu, setelah Mahaguru Kura memblokir serangan Teguh, dia menggelengkan kepala sambil mendekati kura-kura yang tidak berdaya itu. Dia pun memandangnya dengan penuh kepedihan, agak kejam. Setelah berkata demikian, dia mengetuk-ngetuk tubuh kura-kura itu dengan keras. Kura-kura itu pun bergetar sehingga semua jarum perak pada tubuhnya terlepas karena getaran. Agak kejam. Teguh berkilah dengan tenang, karena Anda menjadikannya penjaga pintu gerbang tahap kedua, maka sudah sewajarnya bagiku untuk berjuang sekuat tenaga. Jangan-jangan, Anda hanya memperbolehkan dia menyakitiku, tapi melarangku balik menyakitinya. Mahaguru Kura pun terdiam. Dia membelai lembut luka-luka pada kura-kura suci itu. Ketika makhluk itu mulai pulih dan aktif kembali, dia memberi isyarat agar sang kura-kura kembali ke dalam kolam dingin. Setelah kejadian itu berakhir, Mahaguru Kura berbalik dan mengamati Teguh dari atas hingga bawah dengan saksama. Boleh juga, meskipun masih muda, kamu sudah menjadi master di alam bela diri suci. Kamu bisa dianggap sebagai orang yang berbakat. Mahaguru Kura memuji Teguh berkali-kali. Teguh tidak berniat menjawabnya sama sekali. Teguh telah melukai hewan peliharaan Mahaguru Kura. Andai Mahaguru Kura bukan sosok yang humoris, tentu dia takkan memuji Teguh dengan tulus begitu. Tapi, ternyata, Mahaguru Kura langsung berkata, tahap mesin, tahap binatang, lalu tahap manusia. Setiap tahapnya akan semakin sulit. Sampai saat ini, belum ada orang yang benar-benar bisa melewati ketiga tahapnya. Karena itu, Nak, lebih baik kamu pulang saja sekarang. Pasti sayang sekali kalau kamu sampai mati muda di sini, kan? Teguh yang mendengarkan nasihatnya seketika terbahak-bahak. Asal Anda memberitahu jawabannya, aku akan segera pulang tanpa ragu. Wajah Mahaguru Kura menjadi begitu dingin melihat Teguh yang keras kepala. Kalau kamu masih keras kepala, ikutlah denganku. Untuk pertama kalinya, akan kuperlihatkan bagaimana sulitnya tahap manusia itu. Setelah mengatakannya, Mahaguru Kura berbalik, menuju ke tempat yang lebih dalam. Teguh dan Sena pun segera mengikutinya. Beberapa saat kemudian, beberapa sosok muncul dalam keheningan. Sosok pemimpin yang mengenakan topeng tak lain adalah Rina, pemimpin Sekte Kegelapan. Pemimpin Sekte. Manggala Naga menatap jauh ke dalam sambil berkata, Mahaguru Kura sudah pergi sangat jauh. Rina menarik kembali pandangannya dan melihat para anggota Sekte Kegelapan, kemudian dia berkata, Manggala Naga, ikut aku masuk lebih dalam. Mari kita lihat, trik apa yang dimiliki Mahaguru Kura. Sisanya, tetap di sini dan tunggu kabar dariku. Setelah itu, Mahaguru Kura membawa Teguh melewati berbagai medan berbahaya, menuju suatu tempat yang luas. Kamu, sudah mempertimbangkannya, kan? Mahaguru Kura dengan punggung berlapis cangkang menghadap ke arah Teguh, lalu dia berkata dengan datar, sebelum semuanya berakhir, kamu masih punya satu kesempatan untuk mundur. Apa kamu yakin ingin menantang tahap terakhir? Mendengar perkataannya, Sena tak bisa menahan debar jantungnya yang semakin keras. Meskipun Mahaguru Kura mengatakannya dengan tenang, di balik ketenangannya itu, dia menyimpan hasrat membunuh yang kuat sejak lama. Kata-kata yang keluar darinya begitu kuat dan tajam. Seolah-olah bisa menghancurkan segalanya. Aku yakin, Teguh tak peduli dengan hasrat membunuh dari Mahaguru Kura. Dia tetap bersikap tenang dan menjawab dengan tegas. Sesudah mengatakannya, Teguh mengayunkan tombak kijang perak di tangannya sehingga membentuk sebuah percikan yang indah. Ujung tombaknya berkilau dengan sinar dingin dan langsung menusuk ke arah Mahaguru Kura. Semua orang bilang kalau Mahaguru Kura adalah senior yang punya kekuatan misterius dan tak terduga. Aku akan menantangmu, jadi tolong buktikan hal itu. Meskipun Teguh memang ingin menantangnya, tetapi dia belum pernah memiliki kepercayaan diri sebesar ini sebelumnya. Ini adalah pertempuran pertamanya setelah naik ke tingkat awal alam bela diri suci, sekaligus akan menjadi pertempuran yang sangat sengit. Bab 1374. Sayang, Mahaguru Kura tidak langsung menyerang tapi berbalik dengan tatapan yang jernih. Dia memerhatikan Teguh dari atas ke bawah lalu menggelengkan kepala dengan sedih. Rasa iri menghancurkan bakat yang luar biasa. Kamu masih berusia 20-an, tapi sudah mencapai tingkat alam bela diri suci.
Masa depanmu tak terbatas bahkan bisa melampaui para pendahulu. Sekarang ini, kamu malah harus mati di tanganku. Sayang, sayang, ucapan Mahaguru Kura penuh dengan rasa penyesalan untuk Teguh. Dia sampai menyebut kata sayang, 4 kali berturut-turut. Usai dia selesai berkata, duar, suatu hembusan napas yang seperti langit yang luas tiba-tiba muncul. Angin kencang bertiup di dataran. Kekuatan dan kebesaran yang begitu mengagumkan membuat Teguh tercengang. Ini adalah aura tahap akhir alam bela diri suci. Tidak. Setelah melakukan penyelidikan singkat, Teguh mencapai kesimpulan yang mengejutkan. Dia bertemu dengan Raja Sihir Racun Borealis, seorang master tahap akhir alam bela diri suci yang merupakan master puncak dari tahap akhir alam bela diri suci. Namun, napas Raja Sihir Racun masih kalah jauh dibandingkan dengan Mahaguru Kura di hadapannya. Lagi pula, perbedaannya tidaklah terlalu besar. Kalau bisa dikatakan, latar belakang Raja Sihir Racun yang berada di tahap akhir alam bela diri suci adalah sebuah gunung. Setidaknya gunung masih bisa membuat orang ingin mencapainya. Jadi, Mahaguru Kura yang ada di depan matanya, seperti penangkal petir di puncak Gunung Everest. Tidak bisa dilihat dari jauh apalagi disentuh. Dia adalah sosok yang seperti langit-langit yang dapat dijangkau oleh Teguh saat ini. Sepertinya, dia telah melampaui batas alam bela diri suci. Mencapai dunia yang baru. Pada momen ini, Teguh merasa bersemangat. Hari ini, dia akan bersaing dengan master langit-langit ini. Wush! Tanpa berpikir panjang, kekuatan yang besar sudah terkumpul di atas tombak perak naga atis. Saat melawan master seperti Mahaguru Kura, Teguh mengeluarkan semangat yang sepenuhnya. Menggunakan kekuatan yang sepenuhnya dan langsung menggunakan tingkat ke-9 dari tombak perak Sanga Atis. Melangkah jauh dalam perjalanan spiritual. Tombak perak naga atis berlari seperti naga, mengumpulkan kekuatan dari Teguh. Namun, Teguh sangat terkejut. Mahaguru Kura ternyata hanya berdiri di tempatnya tanpa ada niat untuk menyerang. Dia mendengus dingin. Tombak di tangannya menjadi 3 kali lebih cepat dan 3 kali lebih kuat. Wush! Pada saat berikutnya, saat ujung senjata hampir menyentuh dada Mahaguru Kura, dia dengan lincahnya menghindar seperti hantu. Meluncur keluar beberapa meter dalam sekejap dan dengan mudah menghindari serangan dahsyat dari Teguh. Wush! Swing! Shoot! Teguh melepaskan tembakan berturut-turut. Satu tembakan, bunga plum mekar dengan embun beku. Satu tembakan, naga gila meluncur ke laut dengan kebebasan yang tak terkendali. Namun, tidak peduli seberapa cepat, seberapa kuat, seberapa mahir Teguh dalam mengubah gerakan yang menakjubkan. Ternyata semuanya berhasil dihindari oleh Mahaguru Kura satu persatu. Bahkan ujung bajunya pun tidak tersentuh sama sekali. Teguh sangat tidak senang juga sangat tidak mengerti. Dia sudah memiliki penilaian awal terhadap kekuatan Mahaguru Kura. Dalam pertempuran nyata, kecepatannya ternyata begitu kilat sampai pada tahap semuanya sangat tidak masuk akal. Sangat berlebihan, membuat Teguh bingung. Dia sudah berusaha sekuat tenaga, tapi tidak bisa menyentuhnya sama sekali. Bagaimana bisa dia menyelesaikan hal ini? Menyelesaikan apanya? Setelah serangan berturut-turut, Teguh merasa sangat lelah sehingga ritme serangannya melambat. Saat Mahaguru Kura sadar dengan hal ini, dia berkata dengan tenang, sekarang, giliranku untuk bertindak. Bab 1375. Wush! Dia mengayunkan tangan kanannya dan tongkat di sebelahnya langsung bergerak ke tangannya. Wush! Sring! Tongkat yang sudah terlipat rapi itu dalam sekejap langsung diayunkannya dengan lincah dan semakin cepat, sampai Teguh hanya bisa melihat beberapa bayangan. Di saat bersamaan, Teguh menyadari bahwa kekuatan yang kuat sedang berkumpul. Ini adalah gelombang. Kekuatan yang jauh melampaui tahap akhir alam bela diri suci. Membuat Teguh bersikap waspada. Napas es beku. Saat Teguh mencoba untuk waspada, Mahaguru Kura tiba-tiba mengucapkan beberapa kata. Selanjutnya, rasa dingin hutan yang kuat mekar seketika. Dalam sekejap mata, badai dingin menutupi padang gurun ini. Tumbuhan di sekitarnya, saat ini ditutupi oleh lapisan embun beku yang putih bersih. Sangat indah namun sangat berbahaya. Tanahnya pun begitu. Pada momen ini, lingkup kecil dunia ini terbungkus dengan pakaian perak yang sangat dingin. Teguh juga merasakan dingin yang menusuk tulang. Seluruh tubuhnya terasa seperti dipotong dengan pisau es. Aliran energi dalam tubuhnya melambat, hampir membeku kaku. Merasakan hal tersebut, Teguh terkejut. Jika energinya benar-benar membeku, itu hampir sama dengan mati. Wush!
Shoot! Teguh segera menyembuhkan dirinya sendiri dengan menggunakan teknik jarum kaisar api. Energi paling benar dan paling membara di dalam tubuhnya berputar sebanyak mungkin untuk melawan aliran dingin yang tak terbatas ini. Di antara kedua telapak tangan yang berputar, tercipta sejuta pancaran panas yang segera mengusir rasa dingin. Api sedang menyala. Wush! Duar! Saat itu, tongkat Mahaguru Kura yang hampir sejajar dengan pilar es tiba-tiba muncul dan menepuk telapak tangan Teguh yang sedang meniup api. Wush! Teguh tidak pernah menyangka, tangan yang bisa menghembuskan api yang kuat ini, ternyata dikalahkan dengan mudah dan hanya bertahan kurang dari setengah detik hingga akhirnya kalah. Sementara tongkat yang memancarkan dingin yang tak terhingga terus menerjang, dan akhirnya menancap di dada Teguh. Buff! Teguh seperti terkena pukulan palu raksasa. Terpental tanpa henti. Mahaguru Kura berhasil menyerang dan dengan cepat mengejarnya. Dalam beberapa gerakan kilat, dia sudah berada di depannya. Kecepatan ini benar-benar menakutkan. Wiyu, wiyu. Teguh langsung mengeluarkan suara aneh dari dua bibirnya. Ngung, ngung, shoot. Dalam sekejap mata, banyak cacing beracun muncul di antara Mahaguru Kura dan Teguh. Cacing-cacing itu berguna untuk melindunginya dari serangan dahsyat Mahaguru Kura. Trik murahan. Mahaguru Kura melihat situasi ini dan mendengus dingin. Dia tiba-tiba mengulurkan tangannya dan dengan keras berteriak, teknik menyerap bintang. Wush! Kemudian, semua cacing beracun menempel pada telapak tangannya dan dalam sekejap membeku menjadi kristal es sebelum akhirnya hancur menjadi serbuk halus dan diserap ke dalam tubuhnya bersama dengan tenaganya. Hanya dalam sekejap, cacing beracun yang dipanggil oleh Teguh, dia bersihkan dengan rapi. Kemampuan seperti ini lebih menakutkan daripada keluarga vampir di Pulau Posei. Wush! Setelah membersihkan cacing beracun yang menghalanginya, Mahaguru Kura kembali dengan cepat. Teguh sudah lama mengambil kesempatan ini untuk menjaga jarak. Melihat Mahaguru Kura semakin dekat, Teguh tiba-tiba memiliki ide yang mungkin efektif. Ini juga satu-satunya cara baginya untuk memenangkan pertarungan ini. Wush! Beberapa saat kemudian, cacing beracun muncul lagi dalam jumlah yang tak terhitung. Hanya saja kali ini, Teguh tidak membiarkan cacing beracun menyerang tapi menggunakannya untuk kepentingan lain di sekitarnya. Mereka adalah kunci kemenangan. Duar, Mahaguru Kura tidak tahu apa yang dipikirkan oleh Teguh dan dia juga tidak peduli. Kedua tangannya terus berputar, mengeluarkan hawa es yang terus-menerus. Melancarkan serangan yang sangat kuat terhadap Teguh. Bab 1376. Teguh tahu bahwa dia tidak terlalu mahir dalam menggunakan jurus menghembuskan api. Jadi dia memilih untuk menghadapi musuh dengan cara biasa. Bam! Pada momen berikutnya, telapak tangannya saling bertabrakan dan meledak dengan keras. Teguh masih berada dalam tahap awal alam bela diri suci, yang artinya dia bukanlah lawan seimbang dari Mahaguru Kura yang sudah berada dalam tahap akhir. Teguh langsung terkena pukulan dan terpaksa mundur dengan memuntahkan darah. Dan darah-darah itu, saat darah itu tersembur keluar, cacing beracun langsung menangkap semuanya tanpa ada tetesan yang terbuang. Setelah itu, setelah menyerap darah Teguh, cacing beracun itu seperti orang yang sudah makan dengan lahap dan dengan gila mereka bergerak menuju Mahaguru Kura. Mahaguru Kura melihat Teguh tetap menggunakan gerakan yang sama dan ekspresinya semakin meremehkan. Hanya dengan satu tangan, semua cacing beracun disedot ke dalam tubuh. Bagus sekali. Teguh melihat adegan tersebut dengan senang hati. Darahnya tidak mudah diserap, paus yang dijadikan boneka oleh Raja Sihir Racun adalah contoh terbaik. Bam! RGGH! Bam! RGGH! Selanjutnya, Teguh kembali bertarung dengan Mahaguru Kura. Beberapa kali, tanpa terkecuali, setiap kali bertarung, Teguh berakhir terpukul mundur dan muntah darah. Tanpa terkecuali, cacing beracun yang sudah terkontaminasi oleh darah Teguh langsung diserap oleh Mahaguru Kura tanpa terkecuali. Teguh. Saat melihat betapa menderitanya Teguh, hati Sena yang berdiri di sampingnya menjadi kacau balau. Tak tahan untuk tidak memanggilnya dan mencoba meyakinkannya agar tidak melanjutkan pertarungan. Namun, Teguh tidak merespons. Dia hanya memperkirakan bahwa jumlah darah dalam meridian Mahaguru Kura seharusnya sudah cukup. Wush! Tepat ketika Teguh mundur lagi, dia kembali ke tempat awal. Di sini, dua tombak panjang yang perkasa terbalik di tanah. Ting! Tanpa pikir panjang, Teguh langsung mengeluarkan senjata tombak Raja Pembobol Formasi. Kepala naga yang mengerikan, saat ini terlihat gagah perkasa. Seolah-olah sudah lama dinantikan. Sring! Set!
Teguh tidak mengeluarkan sepatah kata pun. Dia langsung melambaikan tangannya, dan ini adalah tombak perak Sanga Atis yang ke-9. Tidak ada duanya di dunia ini. Teguh berteriak dengan tegas. Angin kencang bertiup di langit. Datangnya gelombang di dataran. Seperti naga laut yang muncul dari lautan, senjata Raja Penembus Formasi langsung menuju ke arah Mahaguru Kura. Mahaguru Kura juga melihat keistimewaan dari serangan ini. Bibirnya sedikit terangkat, kemudian dia mengumpulkan kekuatan yang besar untuk menghadapi serangan Teguh. Duar. Pada momen berikutnya, benturan yang kuat dan hebat itu menghasilkan suara gemuruh. Kali ini, Teguh sekali lagi diusir. Mahaguru Kura mendominasi dan melanjutkan serangannya. Tidak ada duanya di dunia ini. Teguh memukul mundur dengan menggunakan senjata andalannya. Raja Penembus Formasi yang rusak kemudian melancarkan serangan terkuatnya secara beruntun. Bam, duar, klang, bunyi ledakan yang menggelegar terus-menerus terdengar. Teguh terus-menerus dipukul mundur, terus-menerus bangkit, terus-menerus menyerang kembali. Sampai akhirnya, tubuh lelahnya dan dia tidak punya lagi kekuatan untuk melanjutkan pertempuran. Sampai-sampai, setelah serangan terakhir, dia dihantam oleh Mahaguru Kura dan tidak bisa bangkit lagi dengan kekuatannya sendiri. Teguh. Sena tidak bisa menahan tangisnya. Dia mendekat dan membantu laki-laki itu berdiri. Air mata yang jernih sudah terlihat di mata yang indahnya. Mahaguru Dewa dengan tenang memandang Teguh dan berkata, dengan santai, Raja Serigala, kamu bukan lawanku. Tingkat ketiga, kamu kalah. Bab 1377. Setelah mengatakan itu, Mahaguru Kura berbalik badan, kali ini aku akan memaafkan kalian berdua. Tapi jangan pernah mencoba untuk memaksakan diri lagi. Teguh hanya diam. Pada titik ini, berbicara menjadi sangat sulit. Pun Sena, sama ragunya untuk berbicara. Namun akhirnya, Sena tetap berpegangan pada Teguh dan keduanya berjalan dengan terhuyung-huyung. Wah, setelah keduanya pergi tanpa jejak, Mahaguru Kura tidak bisa menahan diri dan mengeluarkan darah. Menyiram lantai yang seperti kristal es. Begitu menggemparkan. Bocah ini, Mahaguru Kura melihat ke arah kepergian Teguh dan Sena dengan penuh keputusasaan, ini semangat yang keras. Dia benar-benar seperti seorang pahlawan yang berjuang tanpa henti. Kalau kita masih bisa melanjutkan pertarungan, pasti akan ada masalah yang terjadi. Setelah berbicara sendiri, Mahaguru Kura menggelengkan kepala lagi. Dia lalu kembali ke ruang rahasianya sendiri. Dia duduk bersila dengan kedua kakinya. Kemudian mengeluarkan darah milik Teguh dari dalam tubuhnya dengan menggunakan kekuatan dalam. Tapi pada momen ini, Mahaguru Kura merasakan keinginan membunuh yang samar-samar. Hanya dalam sekejap mata, niat membunuh mengunci dia. Setelah itu, keinginan untuk membunuh itu tiba-tiba menjadi 10 kali, dan bahkan lebih dari 100 kali lipat lebih kuat. Mahaguru Kura terkejut dan bangkit berdiri. Dengan mata yang berkilauan, dia mengeluarkan teriakan keras ke segala penjuru, siapa yang bersembunyi seperti hantu. Keluarlah. Tidak ada jawaban. Namun, Mahaguru Kura merasakan kehadiran seseorang yang sedang mendekat dengan cepat di tempat di mana aura pembunuh terasa kuat. Dan targetnya adalah tempat di mana dirinya berdiri saat ini. Tunjukkan wujud aslimu. Aku ingin lihat orang suci seperti apa kamu. Baru saja suara Mahaguru Kura terdengar. Wush! Elang hitam langsung menuju ke belakang Mahaguru Kura. Kekuatan yang luar biasa itu, bahkan membuat Mahaguru Kura terkejut meskipun berjarak jauh. Wush! Mahaguru Kura tidak berani gegabah. Dia segera meluncur ke samping, menghindari serangan berbahaya ini. Kemudian, dia menatap lawannya dengan wajah serius. Datanglah. Sesosok tubuh yang terbungkus jubah hitam. Wajahnya mengenakan topeng tanpa sedikit pun terlihat wajah aslinya. Hal itu membuat Mahaguru Kura tidak bisa menahan kerutan di dahinya. Ada master dengan kecepatan dan kekuatan seperti ini, tapi dia memilih untuk bersembunyi. Sangat langka. Memang pantas Mahaguru Kura. Saat Mahaguru Kura memperhatikan orang yang datang itu, orang itu juga memperhatikannya dan dengan senyum lebar berkata, meskipun menderita cedera dalam, kamu masih tetap memiliki kecepatan yang begitu luar biasa. Mereka yang bisa naik tangga langit memang memiliki kekuatan yang kuat. Orang yang datang berbicara dengan sangat ringan. Tapi ucapannya itu malah terdengar seperti petir yang kuat di telinga Mahaguru Kura. Membuatnya sangat terkejut. Tangga menuju surga. Di seluruh dunia bela diri kuno Serenara, hanya sedikit orang yang tahu kata-kata itu. Wajah Mahaguru Kura sudah tidak lagi terlihat santai seperti sebelumnya.
Ekspresi wajahnya penuh dengan kekhawatiran saat menatap orang yang datang itu. Dengan suara yang serius dia bertanya, siapa kamu sebenarnya? Dan kenapa kamu ingin melawanku? Mengetahui dia memiliki kemampuan untuk naik tangga menuju surga, dan orang ini masih berani datang, artinya hal ini hanya dapat menjelaskan satu hal. Lawan juga adalah seorang master yang telah mencapai tingkat puncak tangga langit. Dan orang seperti ini, langka dan sulit ditemui. Tidak ada alasan untuk melawan diri sendiri. Hahaha, orang yang datang itu tertawa terbahak. Tawa yang penuh dengan ejekan, semua orang bilang Mahaguru Kura hidup lama dan punya spesialisasi dalam mencatat rahasia yang tidak diketahui orang lain. Tapi sekarang kamu malah tidak tahu siapa aku. Konyol. Sangat konyol. Mendengar perkataan orang tersebut, kerut di dahi Mahaguru Kura semakin dalam seperti gunung. Aku sudah tahu. Hanya dalam beberapa detik, sebuah cahaya terang melesat dari tatapan mata Mahaguru Kura. Master yang seluruh tubuhnya ditutupi jubah hitam, dan topeng menutupi wajah, kamu adalah pemimpin sekte kegelapan yang namanya sudah terkenal itu. Bab 1378. Rina yang berhasil ditebak identitasnya langsung berkata dengan nada meyakinkan. Seperti yang diharapkan dari Mahaguru Kura. Mahaguru Kura yang sudah mendapatkan jawaban langsung menyipitkan matanya. Pemimpin Sekte Kegelapan. Nama ini memang sangat terkenal. Pembantai menteri, orang yang membunuh leluhur keluarga Yadira, orang yang berhasil melawan dua musuh di Pulau Bali Kiri, juga bisa dengan kuat menekan Raja Sihir Racun dan Kesatria Pembunuh Naga. Bisa dibilang kalau dia telah menunjukkan kekuasaannya di seluruh dunia. Namun, kura-kura tidak biasa. Mahaguru Kura juga bukanlah orang biasa. Selama bertahun-tahun, dia tidak pernah benar-benar takut. Hanya sedikit terkejut saja. Pemimpin Sekte Kegelapan. Mahaguru Kura menatap Rina dengan tajam lalu berkata dengan tenang, aku dan kamu tidak punya masalah dan tidak ada konflik kepentingan. Aku tidak tahu kenapa kamu datang untuk bertarunga. Tidak ada konflik. Rina tertawa dingin dan mengulanginya sekali lagi. Nada bicaranya penuh dengan kebekuan yang kuat, sejak saat kamu menyerang Raja Serigala, kita sudah menjadi musuh. Itu adalah konflik yang tidak bisa dihilangkan. Melawan dia, sama saja dengan menghinaku. Kalimat terakhir ini diucapkan oleh Rina sepatah demi sepatah kata. Setiap katanya terdengar penuh penekanan dan maksud membunuh yang kuat. Hahaha, Mahaguru Kura tidak bisa menahan tawa dingin. Dia menatap Rina dari atas ke bawah sejenak, kemudian menggelengkan kepala dan berkata, pantas saja ada kabar yang beredar di luar sana, kalau semua tindakan pemimpin Sekte Kegelapan ini menguntungkan Raja Serigala dari Serenara. Ternyata, kamu memang orangnya Raja Serigala. Sepertinya, aku akan menambah prestasi lagi dalam biografiku. Rina tidak terkejut ketika mendengar Mahaguru berkata dengan gamblang. Dengan enteng dia mengatakan, kalau kamu begitu, tidak masalah. Hanya saja itu terdengar sedikit. Prestasi ini bisa kamu lakukan nanti. Sekarang, beritahu Raja Serigala jawaban dari pertanyaannya dulu. Setelah mengucapkan kata-kata itu, seluruh tubuh Rina terbungkus oleh aura yang aneh. Seperti iblis tapi bukan iblis. Seperti darah tapi bukan darah. Ini adalah kekuatan sihir yang terkumpul dengan sempurna. Mahaguru Kura melihat lawannya ingin bertarung. Dia hanya bisa menghela napas dingin sambil berkata meremehkan, kalau niatmu mau membuatku tunduk, itu sama sekali tidak mungkin. Mari kita lihat siapa yang lebih hebat. Setelah berkata demikian, seluruh tubuhnya sepenuhnya terbungkus oleh aura yang sangat dingin. Dasar tidak tahu diri. Rina berteriak marah lalu langsung menyerang. Kultivasinya berasal dari wanita ular yang misterius dan sulit ditebak. Bahkan, Mahaguru Kura pun tidak bisa menebak arah serangannya selanjutnya. Kedua belah pihak yang bertarung sedang dalam tahap eksplorasi dan saling memberikan respons. Satu-satunya hasil adalah, Rina mengetahui bahwa Mahaguru Kura di hadapannya adalah seorang master di tingkat ke-6 tangga langit. Tangga langit tahap ke-6. Dia memang punya modal yang cukup dibanggakan untuk bisa berjalan dengan angkuh di Serenara. Sementara Rina sendiri hanya berada pada tingkat tangga ketiga saja. Tapi tentu saja, ini tidak berarti dia takut pada Mahaguru Kura. Karena dia juga punya kekuatan sihir yang luar biasa. Wush! 3 penjelajahan roh jahat. Rina dengan tegas memperingatkan. Kecepatannya tiba-tiba meningkat banyak. Tampak seolah-olah ada 2 sosok yang sama persis muncul untuk membantu serangan. Mahaguru Kura melihatnya menggunakan kekuatan sihir. Membuatnya juga tidak mau kalah. Setelah melihat semuanya, Mahaguru Kura menemukan fakta bahwa tangga langit lawan berada di segmen ketiga.
Sedangkan tangga langitnya sendiri berada di segmen ke-6. Keunggulan ada pada Mahaguru Kura, es batu ribuan mil. Dengan teriakan kerasnya, dalam ruangan kecil itu, dua sosok mereka tiba-tiba menghasilkan bayangan yang tersisa. Pertarungan mereka begitu cepat hingga menjadi kabur. Namun, ketika Rina mendekat, dia melakukan 3 perubahan dalam waktu kurang dari 1/10 detik. Membuat Mahaguru Kura tidak dapat menghindar dan terdesak. Buff. Terakhir, Rina menamparkan dada Mahaguru Kura dengan telapak tangannya. Cerita bersambung.